Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Sapana Ayu dengan NIM 220407003, Dia Sukma Melati dengan NIM 220407006, dan yang terakhir Tasya Ananda Rizkia dengan NIM 220407011. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai parameter reaksi inti dan detektor radiasi inti. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Ibu, parameter reaksi inti itu seperti apa? Parameter reaksi inti adalah konsep dalam fisika inti yang digunakan untuk mengukur dan memahami karakteristik reaksi antara partikel subatomik, seperti proton dan neutron dengan inti atom. Parameter ini penting untuk mempelajari mekanisme, probabilitas, serta perubahan energi dalam interaksi di inti atom. Reaksi inti sendiri melibatkan perubahan inti atom saat partikel subatomik bertumbukan, yang bisa berupa fusi, fisi, ataupun hamburan. Parameter reaksi ini berfungsi sebagai indikator penting untuk menentukan probabilitas reaksi, kebutuhan energi, serta distribusi energi dan momentum dari hasil reaksi. Kemudian ada jenis parameter reaksi inti. Yang pertama itu ada penampang lintang. Penampang lintang sendiri adalah ukuran probabilitas terjadinya reaksi inti ketika partikel-partikel subatomik bertumbukan. Yang kedua ada energi ambang. Energi ambang adalah energi minimum yang diperlukan agar reaksi inti dapat terjadi. Yang ketiga ada Q value. Q value sendiri adalah perubahan energi dalam reaksi inti. Q positif untuk reaksi eksotermik atau menghasilkan energi, dan Q negatif untuk reaksi endotermik atau membutuhkan energi tambahan. Yang keempat ada sudut hamburan. Sudut hamburan sendiri merupakan gambaran arah partikel setelah tumbukan dengan inti dan berkaitan dengan distribusi energi serta momentum pasca reaksi yang penting dalam memahami mekanisme dan gaya dalam reaksi inti. Yang kelima ada flux partikel, adalah jumlah partikel yang melintas per satuan luas dan waktu, menunjukkan seberapa banyak partikel tersedia untuk berinteraksi dengan inti target. Kemudian yang keenam ada waktu paruh. Waktu paruh sendiri adalah waktu yang dibutuhkan bagi separuh inti tidak stabil untuk meluruh. Ini penting untuk memprediksi laju peluruhan radioaktif dan digunakan dalam reaksi berantai di reaktor nuklir, radiokimia, dan terapi radiasi, di mana rumusnya yaitu T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Yang ketujuh ada penghalang kolom, di mana energi yang diperlukan partikel bermuatan positif untuk mendekati inti bermuatan positif lainnya, mengatasi gaya tolak-menolak sebelum reaksi terjadi. Kamu tahu nggak apa itu tampang lintang kolom dan tampang lintang neutron? Tampang lintang kolom adalah ukuran peluang partikel bermuatan seperti proton untuk mengalami hamburan saat mendekati inti bermuatan positif lainnya. Gaya kolom yang bersifat tolak-menolak mempengaruhi peluang interaksi ini, dan peluangnya menurun seiring bertambahnya energi kinetik partikel. Faktor yang mempengaruhi tampang lintang kolom meliputi yang pertama, energi partikel. Energi partikel adalah energi tinggi untuk mempengaruhi gaya tolak kolom, memungkinkan partikel mendekati inti target. Yang kedua, ada jarak dan radius inti. Di bawah radius, contoh kolom interaksi nuklir mengalahkan gaya kolom memicu reaksi nuklir. Yang ketiga, ada muatan partikel. Muatan partikel sendiri yaitu muatan lebih besar meningkatkan gaya tolak-menolak, memperbesar kemungkinan hamburan. Kemudian ada tampang lintang neutron. Tampang lintang neutron adalah ukuran probabilitas terjadinya interaksi antara neutron dan inti atom atau partikel lain. Ini diukur dalam satuan area bar. 1 bar sama dengan 10 pangkat min 24 cm kuadrat dan tergantung pada energi neutron. Tampang lintang neutron sendiri digunakan dalam teknologi nuklir seperti reaktor, terapi radiasi, dan penelitian material.
Selanjutnya, ada jenis-jenis tampang lintang neutron. Yang pertama, tampang lintang elastis. Neutron bertumbukan dengan inti tanpa mengubah inti, hanya mengubah arah dan energi. Interaksi ini sering terjadi pada energi yang rendah. Kemudian yang kedua, tampang lintang inelastis. Neutron bertumbukan dengan inti dan menyebabkan eksitasi inti, yang kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan radiasi gamma. Ketiga, tampang lintang absorpsi. Neutron diserap inti yang dapat memicu reaksi lebih lanjut, seperti reaksi fisi di reaktor nuklir. Isotop seperti uranium bernilai 235 memiliki tampang lintang absorpsi yang tinggi. Yang keempat, ada tampang lintang perma, yaitu subkategori dari absorpsi yang melibatkan neutron termal atau energi rendah yang paling dalam reaktor nuklir. Yang kelima, tampang lintang total, yaitu jumlah dari semua jenis tampang lintang yang meliputi elastis, inelastis, absorpsi, digunakan untuk menghitung laju reaksi dalam aplikasi nuklir. Terus, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tampang lintang neutron? Faktor yang memengaruhi tampang lintang neutron meliputi energi neutron. Neutron dengan energi rendah lebih sering berinteraksi dengan inti, sementara neutron dengan energi tinggi cenderung kurang berinteraksi dengan inti. Yang kedua, struktur inti. Inti berat dan isotop stabil memiliki tampang lintang lebih tinggi karena interaksi kolom dan saluran interaksi lebih banyak. Yang ketiga, ada isotop. Tampang lintang neutron berbeda untuk tiap isotop, seperti uranium-235 yang memiliki tampang lintang absorpsi tinggi dibanding uranium-238. Mia, selanjutnya pembahasan kita tentang apa nih? Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi inti fisi dan fusi. Reaksi inti fisi adalah proses di mana inti atom berat membelah menjadi dua atau lebih inti yang lebih ringan disertai dengan pelepasan sejumlah besar energi. Proses ini terjadi ketika inti yang tidak stabil seperti uranium-235U atau plutonium-239Pu ditangkap oleh neutron. Setelah penangkapan neutron, inti yang dihasilkan menjadi tidak stabil dan akhirnya membelah, menghasilkan inti baru, neutron bebas, dan energi. Mekanisme fisi dimulai saat neutron ditangkap inti, membuat inti menjadi tidak stabil dan akhirnya membelah, melepaskan energi besar akibat perubahan massa inti sesuai prinsip E sama dengan mc². Energi yang dilepaskan dalam reaksi fisi dihitung menggunakan persamaan Einstein, yang persamaannya yaitu E sama dengan delta M dikali C². Misalnya, inti atom uranium-235 ditembak dengan neutron, hasilnya ialah uranium-236 yang bersifat tidak stabil. Berdasarkan konsep peluruhan radioaktif, inti atom yang bersifat tidak stabil akan berusaha untuk menjadi stabil. Inti uranium-236 terbelah menjadi barium-144 dan kripton 89, serta menghasilkan 3 buah neutron dan sinar gamma. 3 neutron tersebut dapat memicu pembelahan pada inti uranium-235 yang lainnya, sehingga terjadilah reaksi berantai. Reaksi berantai dari fisi inti merupakan dasar dari reaktor nuklir dan senjata nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat untuk melangsungkan reaksi berantai dari reaksi fisi yang terkendali. Energi yang dihasilkan dari reaktor ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir. Energi yang dilepaskan dari reaksi fisi sangat besar, antara 200 sampai 300 megaelectronvolt per reaksi, berasal dari pengurangan massa inti. Terdapat aplikasi fisi pada reaktor nuklir menghasilkan energi untuk pembangkit listrik, dan pada senjata nuklir digunakan dalam desain senjata untuk menghasilkan ledakan besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaktor fisi. Apa sih reaktor fisi? Reaktor fisi adalah alat yang mengontrol reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan energi, terutama listrik.
Proses ini melibatkan pembelahan inti atom berat, seperti uranium dengan nomor atom 235 atau plutonium dengan nomor atom 239 dengan menangkap neutron, yang melepaskan energi besar yang bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk penelitian dan produksi isotop medis. Terdapat prinsip kerja reaktor fisi. Yang pertama, penangkapan neutron. Neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi ditangkap oleh inti bahan bakar, menyebabkan inti menjadi tidak stabil. Yang kedua, pada saat pembelahan inti, di mana inti yang tidak stabil membelah dan menghasilkan neutron dan energi panas. Yang ketiga, terjadinya reaksi berantai, di mana neutron tambahan memicu reaksi fisi lebih lanjut, menciptakan reaksi berantai yang dapat dikendalikan. Dan yang keempat, pada saat penggunaan energi. Energi panas digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin untuk listrik. Reaktor fisi memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sebagai bahan bakar nuklir. Biasanya dipakai uranium dengan nomor atom 235 atau plutonium dengan nomor atom 239. Yang kedua, sebagai moderator, zat yang bisa memperlambat neutron seperti air atau grafit. Yang ketiga, sebagai pendingin, di mana zat yang berfungsi untuk mengangkat panas seperti air atau gas. Yang keempat, sebagai kontrol Roche, adalah batang yang menyerap neutron untuk mengontrol laju reaksi. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pengantar penerapan reaksi inti astrofisika. Reaksi inti astrofisika adalah proses fusi nuklir dalam bintang yang menghasilkan energi dan membentuk unsur-unsur di alam semesta. Proses ini penting untuk memahami evaluasi bintang serta pembentukan galaksi dan planet. Berikut adalah konsep dasar mengenai penerapan reaksi inti dalam astrofisika. Yang pertama yaitu fusi nuklir dalam bintang. Terdapat fusi hidrogen menjadi helium. Di bintang seperti matahari, hidrogen diubah menjadi helium melalui 2 jalur, yaitu jalur proton-proton untuk bintang kecil dan siklus CNO untuk bintang besar. Selanjutnya terdapat fusi helium dan pembentukan unsur berat, di mana setelah hidrogen habis, bintang besar mulai memproduksi unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi. Kedua yaitu energi dan evaluasi bintang. Terdapat energi fusi menghasilkan tekanan yang melawan gravitasi sehingga dapat menjaga keseimbangan bintang. Nah, ketika bahan bakar habis, bintang membentuk menjadi raksasa merah dan akhirnya bisa meledak menjadi supernova, menyebarkan unsur berat ke ruang angkasa. Yang ketiga yaitu asal-usul unsur. Bintang menghasilkan unsur ringan seperti helium, karbon, dan nitrogen, dan berat seperti besi, emas, dan uranium yang menyebar ke seluruh galaksi, membentuk planet dan kehidupan. Oke, selanjutnya mengenai konsep pengantar akselerator. Akselerator partikel adalah alat untuk mempercepat partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron hingga kecepatan tinggi dengan aplikasi di fisika, kedokteran, dan industri. Untuk prinsip kerja akselerator, yaitu akselerator linier atau disebut dengan LINEC, mempercepat partikel dalam jalur lurus menggunakan medan listrik. Yang kedua, akselerator sirkuler, mempercepat partikel dalam lintasan melingkar dengan medan magnet seperti yang digunakan di LHC. Setelah teman-teman menyaksikan video kami, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa parameter penting dalam reaksi inti, seperti tampang lintang kolom dan tampang lintang neutron sangat berperan dalam menentukan interaksi partikel dalam reaksi fisi untuk pembangkit energi. Pemahaman yang mendalam mengenai parameter ini penting untuk mengendalikan reaksi secara aman, terutama dalam reaktor nuklir dan aplikasi astrofisika. Selain itu, teknologi akselerator partikel dan detektor radiasi inti berperan penting dalam memfasilitasi pengamatan dan pengendalian radiasi, menjadikannya kunci dalam pengembangan